pembahasan soal nomor 21 sampai 30. Kita ke soal nomor 21. Saya bacakan dulu soalnya. Novi mengukur bayangan tiang di sekolahnya. Setelah diukur, panjang bayangan 10 meter. Jadi langsung diaplikasikan saja ke gambarnya. Jadi di sini adalah tiangnya dan bayangannya, panjang dari bayangan tiang itu adalah 10 meter. Kemudian ia mengukur sudut yang terbentuk antara ujung bayangan dengan ujung tiang bendera, yaitu 60 derajat. Jadi ujung tiang bendera dengan ujung bayangan 60 derajat. Yang ditanyakan adalah tinggi tiang bendera. Di sini saya kasih simbol T. Nah, ini kita bisa kerjakan menggunakan perbandingan trigonometri. Yang diketahui adalah sisi yang ada di depan sudut, sisi depan, dan sisi yang ada di samping sudut. Depan dan samping berarti kita bisa menggunakan tan alfa sama dengan d sak. Kita tinggal memasukkan tan 60 sama dengan depannya adalah t yang dicari, sampingnya adalah 10 meter. Tan 60 berapa? Tan 60 adalah akar 3 sama dengan t per 10 meter, sehingga tingginya sama dengan 10 akar 3 meter. Kemudian nomor 22. Diketahui segitiga ABC dengan panjang sisi BC 8 akar 2, sudut B 90 derajat, sudut C 45 derajat. Yang ditanyakan adalah berapa panjang sisi B atau panjang sisi AC. Kita bisa menyelesaikan menggunakan aturan sin. Jadi aturan sin itu kita tuliskan dulu B per sin B sama dengan A per sin A. Dan panjang B nya berapa? Panjang B adalah yang ditanyakan. Kita misalkan sebagai X. X per sin 90 sama dengan A nya berapa? A adalah sisi yang ada di depannya sudut A. Sudut A di sini berarti sisinya 8 akar 2 dibagi dengan sin A. Sin A berapa? Karena segitiga A plus B plus C sama dengan 180, kita bisa mencari sudut A 45 derajat. X per sin 90 1 sama dengan 8 akar 2 per sin 45 setengah akar 2. Kita kalikan silang. Setengah akar 2 X sama dengan 8 akar 2 kali 1. X sama dengan 8 akar 2 dibagi dengan setengah akar 2. Akar 2 nya bisa dicoret. X sama dengan 8 kali 2 per 1 sama dengan 16. Nomor 23. Diketahui segitiga ABC dengan panjang sisi B 9, panjang sisi C 6 dan dan besar sudut A adalah 60. Yang ditanyakan adalah berapa panjang sisi A? Kita bisa mencari panjang sisi A menggunakan aturan cos karena ada dua sisi yang diketahui mengapit satu sudut. Kita tinggal masukkan ke dalam rumusnya. B-nya berapa? 9 kuadrat plus 6 kuadrat min 2 kali 9 kali 6 kali cos 60 sama dengan 81 ditambah 36 dikurangi 2 kali 9 kali 6 kali cos 60 setengah sama dengan 81 tambah 36 dikurangi 9 kali 6, ini nanti dikalikan dulu, hasilnya 63. A sama dengan akar dari 63. A sama dengan 3 akar 7. Nomor 4. Dari segitiga yang diketahui panjang sisi B 16, panjang sisi C 18 dan besar sudut A 30 derajat. Yang ditanyakan adalah luas segitiga. Luas segitiga, gambar untuk mencari luas segitiga dan mencari menggunakan aturan cos itu sama. Ada satu sudut yang diapit oleh dua sisi. Sehingga kita tinggal memasukkan mencari luasnya setengah kali AB 18 kali AC 16 dikali sin 30 sama dengan setengah kali 18 kali 16 kali sin 30 adalah setengah 16 dibagi 2 8 4 sama dengan, tinggal kita kalikan 18 dikalikan 4 sama dengan 72.
tersebut. Ini saya contohkan saja, bidang diagonal pertama adalah ACGE. ACGE ini adalah bidang diagonal yang pertama. Yang kedua BDHF, berarti ini juga termasuk bidang diagonal yang kedua. Nanti yang lain bisa kalian cari sendiri. Nomor 26 suatu kubus ABCDEFGH dengan panjang runsur 6 dan titik Q berada pada perpotongan antara diagonal EG dan FH. Titik potong antara EG dan FH. Yang ditanyakan adalah jarak Q ke titik B. Dari Q ke titik B ini kita bisa menggunakan segitiga siku-siku. Nah, nanti kita bisa mencari panjang QB dengan rumus Pythagoras. Dari Pythagoras, PF ini kan sama dengan 6 cm karena sisi. Sekarang kita mencari panjang QF. QF adalah setengah dari diagonal sisi, sama dengan setengah kali 6 akar 2 sama dengan 3 akar 2. Dari QF sudah diketahui 3 akar 2, panjang FB 6, berarti kita bisa mencari panjang BQ kuadrat sama dengan panjang QF kuadrat ditambah panjang FB kuadrat sama dengan 3 akar 2 kuadrat ditambah 6 kuadrat sama dengan 18 ditambah 36 sama dengan 54. BQ sama dengan akar dari 54. Akar dari 54 nanti kalian bisa cari menggunakan pohon faktor atau akar 54 saja juga boleh. Mencari 54, ini di sini saya kasih contohnya. 54 bisa dibagi 2 menjadi 27. 27 dibagi 3 dapat 9, dibagi 3 lagi dapat 3. Ini kan 3 pangkat 2, jadi kita tuliskan 3 akar 6. Kemudian nomor 27. Nomor 27 diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang runsur 6 cm. Besar sudut antara garis DE dan garis HF. Jadi yang ditanyakan adalah sudutnya. Sekarang garis DE. DE itu di sebelah sini. Kemudian HF. HF itu adalah sebelah sini. Nah, yang ditanyakan adalah sudutnya. Di mana sudutnya? Kita bisa memproyeksikan garis HF ini ke sisi alas. Ini kan akan sama. Nah, sudut yang ditanyakan adalah sudut alfa. Ini perhatikan, akan terbentuk segitiga baru, segitiga BDE, di mana BD, panjang BD, panjang BE dan panjang DE ini adalah sama, segitiga sama sisi karena sama-sama diagonal bidang atau diagonal sisi. Jadi sudut yang ditanyakan, berapa sudut yang terbentuk? 60 derajat. Kemudian nomor 28, transformasi geometri. Bayangan titik A dari min 2,5 dilatasi oleh titik 0,-3. Dilatasi itu adalah kita mengalihkan titik koordinat yang diketahui. Jadi masing-masing akan kita kalikan dengan -3 sehingga bayangan dari A ini akan menjadi min 2 dikalikan min 3, 6, 5 dikalikan min 3, min 15. Kemudian dilanjutkan dengan rotasi 90 derajat sehingga bayangan yang akan didapatkan adalah rumusnya min Y per X. Y-nya -15, berarti min Y-nya berapa? 15. Kemudian X-nya tinggal kita tuliskan 6. Nomor 29, koordinat kartesius dari 2 akar 3, 120 derajat. Jadi 2 akar 3 ini sebagai F, 120 derajat ini sebagai alfa. Mencari koordinat kartesius berarti mencari X dan Y. Dengan X sama dengan R dikalikan cos alfa, Y sama dengan R dikalikan sin alfa. Kita ingat 120 itu berada di kuadran 2, jadi yang bernilai positif adalah sin.
Sekarang kita masukkan 2 akar 3 dikali cos 120 derajat sama dengan 2 akar 3 dikali min cos 60 derajat sama dengan 2 akar 3 dikali min setengah sama dengan min akar 3. Kemudian kita mencari nilai y-nya sama dengan 2 akar 3 dikali sin 120 sama dengan 2 akar 3 dikali sin 60 derajat 2 akar 3 kali setengah akar 3 sama dengan akar 3 kali akar 3 sama dengan 3, sehingga koordinat kartesiusnya X, Y, X-nya adalah min akar 3, Y-nya adalah 3. Soal terakhir, barisan dan deret aritmatika. Diketahui suku ke-15, suku kelima dari baris deret aritmatika adalah 18, jadi U5 sama dengan 18. Kemudian jumlah suku ke-8 dan ke-12 sama dengan 66. U8 ditambah U12 sama dengan 66. Yang ditanyakan adalah suku ke-15. U5 sama dengan 8. Berarti kita bisa jabarkan U5 itu sama dengan A plus 4B sama dengan 18. Kemudian U8 A plus 7B plus A plus 11B sama dengan 66. 2A plus 18B sama dengan 66. Kita bagi 2 atau sederhanakan. A plus 9B sama dengan 33. Dari persamaan 1 dan persamaan 2 kita eliminasi. A plus 9B sama dengan 33. Kita tinggal mengurangkan karena sudah ada A-nya sama. Berarti tinggal kurangkan A min A 0, 4B min 9B min 5B sama dengan min 15. B-nya sama dengan 3. Diketahui bersama dengan 3, kita mencari nilai A. Berapa nilai A-nya? A plus 4B sama dengan 18. A plus 4 kali 3 sama dengan 18. A plus 12 sama dengan 18. A sama dengan 6. A sama dengan 6, B sama dengan 3. Yang ditanyakan adalah U15. A plus 14, B A-nya 6 plus 14 kali 3 sama dengan 6 ditambah dengan 42 sama dengan 48. Nah, jika ada yang perlu ditanyakan, silakan nanti kalian tuliskan komentar kalian di Google Classroom.